sebuah kitab Al-I'tida'u Al-Elektroni tentang kezaliman elektronik, karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim. Politik diantaranya ada pesta pemilihan umum. Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan umum terjadi kecurangan, intimidasi, ancaman, pemaksaan, riswah, penyuapan, penggiringan opini, wajtanibu qaul az-zur, dan jauhilah kalian ucapan yang dusta, yaitu pengumuman hasil pemilu yang dusta, haram menurut agama Islam dan harus dijauhi. Kemudian Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang bertanggung jawab dalam berpolitik karena Allah, bertanggung jawab dalam bermuamalah, hubungan antara manusia dengan manusia, di antaranya berpolitik karena Allah, bukan karena penguasa, bukan karena mencari kedudukan, bukan karena mencari jabatan, bukan karena mencari kekuasaan. Syuhada'a bil qisti, dan menjadi saksi dengan adil. Penyelenggara pemilihan umum bersaksi dengan adil. Lembaga-lembaga yang terkait dengan politik bersaksi dengan adil. Kekuatan polisi maupun militer ikut berpartisipasi dalam kesaksian dengan keadilan. Jangan takut, tapi kalian akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mewajibkan manusia untuk berdiri tegak, bertanggung jawab karena Allah, dan bersaksi dengan keadilan. Sudah tahu itu kecurangan, saudara harus bersaksi dengan adil, bicara dengan jujur, bicara dengan kebenaran, punya nurani, punya iman, punya naluri, punya akal sehat, punya jiwa, dan berpikir akibat kecurangan dalam berpolitik, kecurangan dalam berpemilu, penderitaan bagi bangsa, negara, dan saudara sebagai warga negara akan juga mengalami penderitaan. Cucu-cucu saudara akan juga mengalami penderitaan. Keluarga saudara yang mendukung kecurangan, mendukung ketidakadilan, keluarga saudara, famili saudara, tetangga saudara akan juga mengalami penderitaan. Saudara manusia, ingatlah bahwa saudara jangan membuat penderitaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh dosa-dosa besar, di antaranya menyekutukan Allah, al-isyraku billah, durhaka kepada dua orang tua, uququl walidain. Yang ketiga, qauluz zur, perkataan yang dusta. Ini di halaman 200 sampai 201. Kemudian, bagaimana hukumannya bila penyelenggara pemilihan umum, lembaga-lembaga terkait pemilihan umum, bahkan intelektualnya, bahkan ada pengusahanya yang terlibat, bahkan ada ulamanya yang terlibat, maka ada hukuman pemalsuan, hukuman pendustaan dalam wilayah publik. Bagaimana? Saya baca dalam kitab Al-I'tida' Al-Elektroni karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim, ketika zaman Umar bin Khattab diceritakan ada orang yang membuat stempel dengan digambar, diukir dengan stempel perbendaharaan negara, Baitul Mal, yaitu lembaga yang tempat uang negara. Dia membuat stempel palsu seperti stempel lembaga keuangan negara, Baitul Mal, untuk mendapatkan uang haram. Fa'akhudha bihi mailan. Akhirnya orang ini dihukum oleh Umar bin Khattab dengan hukuman tahanan dan fisik, dicambuk 100 kali, fadarabahu 100 kali. Kemudian wanafah, dibuang penjara, dihukum fisik, cambuk 100 kali, dan dibuang di pengasingan. Itu kejahatan pemalsuan stempel. Maka kejahatan ini kalau dihukum Umar bin Khattab ini, kalau diadopsi untuk orang yang melakukan kecurangan dalam pilihan umum, barang
Barangkali hukum ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan, dianalogi, atau mungkin diadopsi. Masalah yang kedua, nasihat untuk orang yang gila jabatan, untuk orang yang silau dengan kedudukan, untuk orang yang hilang kemanusiaannya karena jabatan, hilang hati nuraninya karena jabatan, hilang kecerdasan spiritualnya, kecerdasan intelektualnya karena kedudukan dan jabatan. Bagaimana itu saya baca dalam sebuah kitab Kulliyat Rasail Nur Al-Maktubat karya Badi'uz Zaman Said An-Nursi di jilid 2 halaman 526. Orang yang gila jabatan, hubbul jah, gila kekuasaan, bagaimana untuk konseling pada jiwanya. Bal innahu yatrudu an nafsihi, balik sesungguhnya dia harus berusaha mengusir dari dirinya adadan sejumlah bilangan minas sa'abin, dari ular-ular, wa yajidu badalan anha, dan menggantikan dari ular-ular itu, menemukan pengganti dari ular itu, kasiran min mahluqatin mubarakah, masih banyak makhluk-makhluk yang barakah, sadiqan lahu, bisa dijadikan sahabat, fayasta'nisu bihim, terhibur dengan makhluk yang barakah yang dijadikan sahabat. Orang yang punya tipologi hubbul jah, dia harus menyingkirkan ular-ular di sekitarnya, berganti dengan makhluk-makhluk yang barakah yang bisa dijadikan sahabat dan membawa hikmah kebijaksanaan, membawa barakah untuk dirinya, untuk bangsa dan negara. Maka di sini ada keterangan, walakin bisyarti ittikhadil ikhlas wa ridallahi asasan lahu. Orang yang punya karakter hubbul jah, cinta kedudukan, entah itu negarawan, intelektual, ulama, pemikir, supaya menjadikan ikhlas, ridallah dan ridha Allah asasan lahu, sebagai pondasinya, ma'adam ittikhadi hubbul jah, dan tidak menjadikan cinta kedudukan hadafan lahu sebagai sasaran. Yang ketiga, tanggung jawab manusia beragama dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Saya baca di dalam Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah Yusuf Al-Qardawi di jilid 27. Jilid 27. Ini kitab lengkapnya saya punya, kalau tidak salah 105 atau 106 jilid ya. Saya punya kitab ini 105 atau 106 jilid. Ini di jilid 27. Kumpulan karya-karya Yusuf Al-Qardawi di halaman 193 194. Al-intikhab nau'un minas syahadah. Memilih pemimpin, pemilihan umum, memilih pemimpin termasuk kesaksian. Bagaimana? Di sini dijelaskan. Saudara memilih tokoh yang menjadi presiden misalnya, yang menjadi wakil rakyat di parlemen misalnya, maka tanggung jawab sebagai manusia beragama menurut Islam, wa man syahida li ghairi salihin bi annahu salihun, dan barang siapa yang bersaksi kepada orang yang tidak layak, tidak soleh, tidak baik, bersaksi bi annahu salihun, bahwa sesungguhnya dia orang baik, padahal bukan orang baik, dia tidak lolos, dia sebenarnya kalau tidak curang bukan menjadi presiden, bukan menjadi pemimpin, tapi dia bersaksi, membenarkan, membela, ikut mendukung bahwa dia yang jadi, bi annahu salih, dia yang layak, padahal dia tidak layak, ghairi salih, tidak layak, tidak baik, tidak fakta, tidak benar, karena dia melalui kecurangan dan intimidasi. Kalau dia ikut membenarkan, bahkan ikut mendukung, faqad irtakaba kabirata syahadati sur, maka sungguh dia melakukan dosa besar, kabiratan syahadati sur, berupa kesaksian yang dusta, kesaksian yang dusta. Maka di sini wa aqimu syahadata lillah, dan dirikan, tegakkan kesaksian karena Allah. Bahkan dia tidak bersaksi dengan kebenaran, keakuratan, validitas yang mestinya terpilih, yang layak, yang kredibel, yang lebih dibenarkan secara agama, negara, dan kualitasnya. Maka dia tidak memilihnya, menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya itu yang benar,
sebenarnya itu yang menang, lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian maka dosa hatinya. Al-Baqarah ayat 283. Al-Quran mengatakan dosa hatinya, karena dia hatinya tahu ini orang tidak benar, bukan yang jadi. Kemudian dia meloloskannya. Ini orang yang jadi, dia tidak meloloskannya. Ini dosa hati. Awas, kena liver, kena jantung, akan digerogoti oleh siksa-siksa yang berkaitan dengan organ hati, karena dia memulai dengan hati yang busuk, hati yang berdosa, menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian maka dia orang berdosa hatinya. Masalah keempat, orang berilmu, ulama, negarawan, cendekiawan, usahawan, malah mendukung hasil pemilihan umum yang curang. Bagaimana ini? Dia mengabaikan, mereka meremehkan, mereka tidak mau menerima nasihat dari ulama yang jujur, dari intelektual yang jujur, dari akademisi yang jujur, dari politikus yang jujur. Ini orang seperti diceritakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di dalam Mausu'ah Al-A'mal Al-Kamilah yang jilid 29, ini jilid 29, tadi jilid 27. Ya, kalau ini jilid 27, yang ini jilid 29. Fiqh Siyasah, kedua-duanya di bagian Fiqh Siyasah. Nah, di halaman 155 menggambarkan seorang tokoh ulama Mesir. Saya tidak sebut namanya, meskipun di sini disebut namanya, membela rezim yang curang, yang diktator, yang sewenang-wenang. Kemudian sikapnya terhadap orang-orang terbaik dari bangsa itu, minal masyayikh, dari para masyayikh, tokoh-tokoh ulama, wal atibai, para dokter, wal muhandisina, para insinyur, was suyadilah, para apoteker, wal muallimina, para guru, wal muhasibina, para akuntan, was suhafiyina, wartawan, was sunnah, dan orang-orang yang membuat hasil-hasil kreativitas, termasuk arsitek, wal fallahin, para petani. Ulama ini mengatakan tentang mereka, karena ulama ini, seorang ulama Mesir ini mendukung kekuatan politik yang tidak benar. Innahum aubas, mereka ini rakyat jelata. Dengan kata aubas, bagikan kudis. Aubas jamak dari kata wabas. Wanasun rihatuhum natnah, dan mereka ini rakyat jelata bagikan kudis, dan manusia-manusia yang baunya busuk. Digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 29-31. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Ayat 29-31. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan, berdosa, mentertawakan orang-orang yang beriman, mentertawakan kaum akademis, mentertawakan kaum intelektual, mentertawakan kaum ulama, mentertawakan kaum politikus yang jujur, yang masih sehat berpikirnya, masih sehat nuraninya, masih sehat akal sehatnya, masih sehat juga kemanusiaannya, ditertawakan oleh mereka. Yang mentertawakan mereka itu kadang politikus juga, ulama juga. Wa idza marru bihim yataqamasun, dan apabila orang-orang yang beriman lewat, mereka saling mengedipkan mata untuk menggunjing orang-orang yang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila mereka kembali pada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira, euforia, karena berhasil mentertawakan para ulama, politikus, cendekiawan, ilmuwan, rakyat yang dalam kebenaran. Masalah yang kelima, merelakan negara dipimpin dengan kecurangan, penipuan, dengan kecurangan, penipuan, intimidasi, dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Nah, ini sangat-sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dalam kitab Musnad Ahmad, hadis nomor 14.448. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, "A'adakallah, semoga Allah melindungi kamu, Ka'ab bin Ujrah, min imarati sufaha,
dari pemerintahan orang-orang bodoh. Ka'ab bertanya, apa pemerintahan orang-orang bodoh? Kemudian Rasulullah menjawab, umara'u yakununa ba'di, yaitu penguasa-penguasa pemerintah yang ada setelah aku, la yaqtaduna bihadi, tidak mengikuti jalanku, wala yastannuna bisunnati, tidak mengamalkan sunnahku, tidak menteladani, tidak mengikuti cara kepemimpinan Rasulullah SAW, tidak mengikuti akhlak Rasulullah dalam pemerintahan, dalam bernegara, dalam mengatur rakyatnya. Astagfirullahaladzim. Cukup dari kami.